Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil akhir. Amin. Allahumma amin. Sahabat seiman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Allah SWT di dalam ayat ini memerintahkan kita agar kita ini menjauhi perbuatan zina. Karena sesungguhnya perbuatan zina itu adalah perbuatan keji dan tercela. Kenapa dikatakan tercela, keji? Karena ini merusak martabat dan harkat manusia. Manakala kita atau siapapun melakukan perzinaan, aib ini ketahuan oleh masyarakat, maka kita jatuh reputasi kita. Malah kala ini terjadi pada kaum pelajar, muda-mudi, mahasiswa-mahasiswi, maka bisa menyebabkan mereka hamil di luar nikah, yang kadang-kadang ada yang melangsungkan pernikahannya dalam keadaan mengandung anak yang sebelum nikah. Ada juga pembunuhan janin karena ingin menutupi aib. Ada juga yang menikah dadakan, ya, dipermalukan dan lain sebagainya. Ada juga yang kadang-kadang terjadi perselingkuhan antara suami, diketahui istri, akhirnya terjadilah kasus-kasus pembunuhan, pembantaian dan lain sebagainya. Untuk itu sebagai langkah yang jitu untuk menghindari jurang perzinahan ini, diantaranya menjaga pandangan, menjaga kemaluan, tingkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kulil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yafazu furujahum innallaha khabirum bima yasnaun. Sebuah kisah nyata yang seperti dikisahkan Ustadz Khalik Basalamah, bahwa seorang pengusaha yang kaya raya terkenal di kota Jakarta ternama, dia mempunyai kebiasaan buruk, yakni melakukan perzinahan meskipun sudah mempunyai istri, ya, dan anak yang cantik, kebetulan anaknya putri. Saat dia ini pernah terjadi ketahuan oleh istrinya sama keluarganya, namun dia tidak mau bertobat meskipun sudah ribut di dalam rumah tangga. Pernah kecelakaan, pecah ban mobil, ketabrakan, namun dia tidak ada sempat mau bertobat. Suatu ketika dia menyuruh istrinya mencarikan seorang gadis yang kira-kira menjadi mangsanya. Sekretaris ini tidak tahu bahwa yang dia dapatkan ini adalah putrinya. Ketika diantar ke kamar hotel, dibuka pintu oleh putri yang tadi, ternyata yang didapatkan ayahnya yang sudah siap untuk melakukan perzinahan. Karena niatnya bertemu itu untuk melakukan perzinahan. Dan terkejut dia karena dia menderita penyakit jantung, akhirnya dia meninggal. Nauzubillah. Artinya apa? Dia belum sempat bertaubat, kembali ke jalan Allah dalam suasana keadaan kotor. Nauzubillah. Maka bagi pelaku zina atau pelaku perbuatan besar, mari kita bertaubat, segera kembali ke jalan Allah, jangan berputus asa dari rahmatnya. Allah SWT berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Qul ya ibadiyallazina asrufu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Allah SWT mengatakan, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas atas diri mereka sendiri, kembalilah ke jalan Allah Subhanahu wa taala dan jangan berputus asa dari rahmatnya. Sesungguhnya Allah SWT mengampuni segala dosa
meskipun dosa itu sebanyak bumi beserta isinya, sebanyak buih di lautan, karena sesungguhnya Allah SWT Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Untuk itu, selagi ada kesempatan, stop zina, stop dosa besar, say yes untuk kembali ke jalan Allah SWT. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.